Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan rasa bersyukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga saya sebagai penulis dapat menyelesaikan teknik expo yang berjudul pengaruh penambahan ekstrak serai dan daun belimbing ulu terhadap kesintasan telur keong emas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maulidia Dwi Artanti dari Prodi Teknik Kimia dengan dosen pembimbing Haja Dina Agustina SSI MSI dan Siti Maftuka STMT. Latar belakang dari penelitian ini ialah keong emas. Keong emas ialah salah satu hama yang mengganggu tanaman padi. Pengendalian hama keong emas dengan menggunakan pestisida kimia dapat menyebabkan efek residu terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Salah satu alternatif yang dapat dimanfaatkan sebagai pengganti pestisida kimia yaitu menggunakan pestisida nabati yang berasal dari tanaman serai dan daun belimbing hulu. Pemilihan tanaman serai dan daun belimbing hulu karena mudah didapatkan dan senyawa kedua tanaman ini memiliki kesamaan, yaitu terdapat saponin dan tanin. Batasan masalah dari penelitian ini yaitu objek penelitian adalah telur keong emas, variabel yang digunakan yaitu konsentrasi campuran ekstrak dan kontrol negatif. Yang ketiga, sampel telur keong emas tidak dibedakan dari segi usia dan jenis kelamin. Rumusan masalah yang pertama, adakah pengaruh ekstrak pencampuran serai dan daun belimbing mulus sebagai kesintasan telur keong emas? Yang kedua, konsentrasi berapa yang paling optimal sebagai kesintasan telur keong emas? Dan yang ketiga, adakah pengaruh lama waktu kontak terhadap kesintasan telur keong emas? Apa sih tujuan penelitian ini? Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penambahan ekstrak serai dan daun belimbing hulu sebagai kesintasan telur keong emas untuk mendapatkan konsentrasi yang efektif terhadap kesintasan telur keong emas dan untuk mengetahui waktu paling optimum sebagai kesintasan telur keong emas. Manfaat penelitian saya yaitu bagi akademik sebagai sumber pembelajaran bidang biologi dan ekologi, bagi masyarakat sebagai sumber informasi pemanfaatan pengolahan tanaman, bagi penulis sebagai wawasan pengetahuan terhadap lingkungan. Pestisida. Menurut pemerintah nomor 7 tahun 1973 dijelaskan bahwa pestisida adalah suatu zat kandungan sintetik atau berbahan kimia yang digunakan sebagai pengendalian jenis hama yang berpotensi merusak tanaman dan mengganggu hasil pertanian. Dampak dari pestisida kimia, kesehatan manusia terganggu, lingkungan tercemar. Bagaimana solusinya? Solusinya itu menggunakan pestisida nabati. Kenapa? Karena hasil dari pestisida nabati lebih cepat terurai, harganya ekonomis, kesehatan manusia dan lingkungannya lebih aman. Berikut adalah tanaman serai. Apa sih itu serai? Serai atau sereh ialah tanaman yang serumpun dengan rumput dengan tinggi ukuran 50-100 cm, panjang daunnya 1 meter. Serai dapat tumbuh di ketinggian 200-1000 meter di bawah permukaan laut dengan suhu 17-27 derajat Celcius. Kandungan bahan aktif dari serai yaitu citronellal, dan geraniol. Yang kedua adalah pohon belimbing hulu. Pohonnya berbentuk kecil, tingginya 10 meter, batangnya tidak besar, daunnya mirip ganjil, bunganya berwarna ungu kemerahan, buahnya berbentuk bulat lonjong dan berwarna hijau sampai kekuningan. Apa itu ekstraksi? Ekstraksi adalah tindakan penarikan senyawa kimia yang mudah larut, sehingga terpisah dari bahan yang tidak larut dengan menambahkan pelarut cair. Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini yaitu menggunakan kuantitatif atau eksperimen dengan rancangan acak lengkap 4 perlakuan. Tempat dan waktunya di rumah peneliti. Untuk uji screening fitokimianya dilakukan di Institut Teknologi Indonesia. Waktunya selama 5 bulan terhitung dari Maret sampai Juli 2021. Alat dan bahan yang saya gunakan, pisau, blender, saringan, toples, pengaduk, ember besar, gelas ukur, dan cawan petri. Bahannya tanaman serai, daun belimbing hulu, aquades, dan telur keong emas. Variabel yang digunakan yaitu telur keong emas dan ekstrak serai. Variabel bebasnya konsentrasi dan waktu perendaman. Ini merupakan diagram alir proses dari bahan, proses, hingga hasil. Hasil yang didapatkan bahwa pada konsentrasi kontrol negatif tidak terjadinya perubahan yang didapatkan.
tapi pada konsentrasi kontrol positif mengalami peningkatan. Pada konsentrasi serai belimbing 15% dengan persentasenya 55%, pada konsentrasi serai belimbing 25% dengan persentase 71,7%, dan pada konsentrasi serai belimbing 50% dengan persentase 100%. Artinya, efektivitas penggunaan campuran ekstrak terhadap kesintetan telur keong emas dalam penelitian saya ini dikategorikan tinggi. Hal ini dapat dikatakan bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstrak serai dan daun belimbing ulu, maka semakin tinggi kesintesan telur keong emas. Hal ini serupa dengan penelitian dilakukan oleh Leonakas DKK 2019, melakukan penelitian dengan judul pengaruh pemberian ekstrak minang terhadap kesintesan telur keong emas, dan hasil yang diperoleh bahwa konsentrasi 50% dengan persentase 100% efektif sebagai penghambat dan mematikan populasi telur keong emas. Berikut adalah contoh-contoh dokumentasi yang saya dapatkan. Hasil observasi secara fisik telur keong emas tidak menetas akibat dari perendaman ekstrak serai dan daun belimbing ulu yang ditandai dengan perubahan ciri warna kulit menjadi transparan, namun cairan telur tetap utuh, bentuk telur mengecil, berjamur, dan tidak terdapat bakal calon keong emas serta sangat mudah hancur ketika dipegang. Karena sel kulit pada telur keong emas menjadi lebih tipis. Semakin tipis lapisan kulit telur keong emas, maka semakin cepat mengalami kematian pada telur keong emas. Ini merupakan hasil uji screening fitokimia dari ekstrak yang saya buat. Ini ekstrak sebelah kiri ekstrak serai, sebelah kanan ekstrak daun belimbing ulu. Berdasarkan hasil uji percobaan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat adanya pengaruh daya penghambatan dari pencampuran ekstrak serai dan daun belimbing ulu terhadap kesintesan telur keong emas. Dan yang kedua, konsentrasi pencampuran ekstrak dari serai dan daun belimbing ulu yang dilakukan pengamatan pada konsentrasi 0%, 15%, 25%, dan 50% bahwa kontrol negatif tidak memberikan hasil nyata dibandingkan dengan kontrol positif larutan pencampuran ekstrak. Dan yang ketiga, konsentrasi yang paling optimum dalam menghambat daya tahan tetes telur keong emas terdapat pada konsentrasi 15% dengan persentase 55% selama 14 hari. Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.